Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Ayatullah dari kelas 3D. NIM-nya 21081016. Di sini saya akan menjelaskan pemberian informasi obat tentang penggunaan atau petunjuk obat antibiotik dengan benar. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar ya? Ya, boleh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal ingin memberikan penggunaan obat antibiotik dengan tepat. Apa itu antibiotik? Mbak di sini sudah ada yang tahu antibiotik? Belum. Belum ya. Apa itu? Nah, jadi saya berikan informasi ya. Antibiotik itu obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya. Apakah cara kita untuk menggunakan antibiotik selama ini sudah tepat? Mbak udah tahu belum cara penggunaan antibiotik yang baik? Belum. Tepat belum ya? Ini saya izin menginformasikan ya pada Mbak yang ada di sini. Kalau antibiotik itu salah satu obat yang paling sering digunakan di masyarakat. Adapun contohnya antibiotik itu seperti obat amoxicillin, cotrimoxazole, cefadroxil dan lain-lain ya. Pastinya Mbak di sini udah tahu lah salah satu dari obat yang barusan saya sebutkan. Udah tahu belum? Tahu, amoxicillin doang. Amoxicillin ya. Amoxicillin. Nah, berikut ada petunjuk penggunaan antibiotik agar mudah untuk diingat. Kita akan menyebutnya dengan 3 jangan dan 3 harus ya. Dari 3 jangan ini ada yang pertama, jangan terburu-buru minum antibiotik ketika sakit. Jika Anda demam, flu atau batuk, maka yang perlu dilakukan cukup minum air putih ya yang banyak, dan istirahat yang cukup. Jika sakit terus berlanjut sampai 3 hari, bisa menghubungi dokter, jangan langsung minum antibiotik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyimpan antibiotik di rumah sebagai stok persediaan ya. Nah, terus yang ketiga, jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Jadi antibiotik itu tidak boleh menyimpan di rumah sebagai stok persediaan ya. Juga tidak boleh berbagi dengan orang lain. Nah, dengan itu yang selanjutnya ada 3 harus ya. Yang 3 harus itu, yang pertama, harus didapatkan dari resep dokter. Jadi antibiotik itu tidak boleh dibeli dari warung ataupun apotek manapun tanpa resep dokter ya. Jadi kalau beli antibiotik itu tidak boleh sembarangan. Kalaupun beli ke apotek tanpa resep dokter, tidak akan dilayani ya. Yang kedua, harus dihabiskan. Jadi kalau kita sedang sakit terus minum antibiotik, meskipun sudah tidak ada yang dirasa ataupun sembuh, antibiotik itu harus tetap dihabiskan ya. Kenapa harus dihabiskan? Itu untuk menghindari tidak terjadinya resistensi antibiotik dalam tubuh ya. Terus yang ketiga, harus diminum sesuai aturan pakai. Jadi apabila aturan pakainya sehari 3 kali, berarti diminum setiap 8 jam ya. Jika diminumnya sehari 2 kali, diminum per 12 jam ya.
Jadi itu penggunaan antibiotik atau petunjuk penggunaan antibiotik yang benar. Nah, di sini ada yang tahu resistensi antibiotik apa tidak? Tidak tahu. Belum tahu ya. Nah, jadi resistensi antibiotik itu kondisi di mana bakteri kebal terhadap antibiotik ya. Atau dengan kata lain, sebanyak apapun kita meminum obat antibiotik, infeksi bakteri tidak akan sembuh gitu ya. Jadi sudah kebal ya. Maka dari itu antibiotik itu harus dihabiskan walaupun tubuh kita sudah merasa sehat atau mendingan gitu. Antibiotik dianjurkan untuk dihabiskan ya. Karena resistensi antibiotik dapat terjadi kepada siapapun juga, termasuk pada ibu-ibu yang ada di sini ya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui, memahami dan menerapkan petunjuk penggunaan antibiotik yang tepat. Jadi kalau antibiotik tadi ingat apa ya? 3 jangan, 3 harus. Ya benar. Ingat itu ya. Ya. Oke. Karena antibiotik itu paling sering dikonsumsi oleh masyarakat ya. Jadi nama antibiotik itu sudah sangat populer sekali ya. Ya. Bahkan telah menjadi obat andalan kalau kita sedikit-sedikit sakit, minumnya antibiotik. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Ya. Jadi kalau sedikit-sedikit tidak enak badan lalu minum antibiotik, padahal penyebabnya ternyata virus, itu salah. Jadi antibiotik itu diminum jika kita merasa kalau penyebabnya itu bakteri bukan virus ya. Jadi seperti demam, batuk atau flu. Nah, itu kita boleh minum antibiotik. Namun itu juga harus sesuai dengan anjuran dokter atau resep dokter. Jadi tidak boleh sembarangan dibeli di warung atau di apotik tanpa resep dokter ya. Apa di sini udah paham dengan petunjuk yang tadi saya berikan? Paham ya. Ingat kalau minum antibiotik itu ingat 3 jangan, 3 harus ya. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya ibu-ibu telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu. Demikian ya beberapa informasi tentang penggunaan antibiotik dengan tepat. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.